Selama berada di tengah lautan, Lur, Pon Lim mendapatkan tekanan hidup yang sangat berat. Selain dia harus bertarung dengan dirinya, dia pun harus bertarung dengan ombak dan hiu yang ganas untuk mempertahankan hidupnya, dan bahkan sampai minum darah hiu untuk menjaga dirinya agar terdehidrasi. Yo, what up Lur, welcome back to my channel Indra Kotiba. Terima kasih sudah mengklik videonya dan selamat datang di channel ini, dimana channel ini membahas tentang segala sesuatu, baik itu kisah misteri, inspirasi, dan konspirasi. Jadi buat Lur semua yang tertarik dengan channel seperti ini, bisa langsung subscribe. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah dari seorang Pon Lim yang selama 133 hari terdampar di tengah Samudra Atlantik Selatan, Lur. Bagaimanakah cara dia untuk mempertahankan hidupnya selama itu? Kita langsung aja ke kisahnya. Kuy. Pon Lim merupakan penduduk Cina yang selama Perang Dunia Kedua dia bekerja sebagai pelayan di kapal SS Ben Lomond milik Inggris. Di tengah pelayarannya ketika akan menuju dari Cape Town ke Suriname yang berjarak 8.820 km yang melewati Samudra Atlantik Selatan, tiba-tiba kapal yang ditumpanginya mendapatkan serangan torpedo dadakan dari kapal U-172 yang merupakan kapal milik Jerman. Dengan serangan dadakan itu, kapal U-172 berhasil menenggelamkan SS Ben Lomond di titik koordinat 1207 km di Amazon. Dan Pon Lim adalah satu-satunya pria dari 53 orang yang bertahan pada serangan tersebut, Lur. Namun ketika proses evakuasi, Pon Lim ini tertinggal dari rombongannya dan akhirnya dia satu-satunya orang yang terdampar di tengah lautan tersebut. Ketika kapal akan tenggelam, Lim berhasil mengambil pelampung dan seketika melompat dari kapal tersebut sebelum boiler kapal SS Ben Lomond ini meledak. Dan Lim beruntung mendapatkan pelampung karena dia tidak bisa berenang. Dan setelah 2 jam terapung di lautan, akhirnya Lim melihat sebuah rakit, Lur, dan Lim pun mencoba berenang untuk mendekatinya. Dan Lim sangat beruntung karena di dalam rakit ini terdapat persediaan alat dan makanan, Lur, berupa beberapa kaleng biskuit, beberapa kilogram gula, beberapa bungkus coklat, dan alat-alat berupa teko, panci asap, dan senter untuk melangsungkan kehidupannya selama berada di tengah samudera. Untuk bertahan di tengah lautan, Lur, Lim tidak menghabiskan makanannya karena dia berpikir jika makanannya habis dan kondisi dia belum terselamatkan, maka dia akan bisa mati di lautan tersebut, Lur. Akhirnya dia meremukan biskuit dan mencampurnya dengan air, Lur, sehingga adonan biskuit tersebut dijadikan sebagai umpan untuk Lim menangkap ikan-ikan kecil, di mana ikan-ikan kecil yang dia dapat ini selain untuk makan, dia pun digunakan sebagai umpan untuk menangkap ikan-ikan besar, Lur. Dan dia pun tidak mempunyai alat pancing, Lur. Akhirnya dia membongkar senter yang rusak itu, Lur, dan mengambil kabelnya sebagai tali pancingan dan mencabut beberapa paku dengan giginya, dan dibengkokkanlah paku itu sebagai kail untuk menangkap ikan tersebut, Lur. Dan untuk memotong ikan-ikan ini, Pon Lim membuat pisau dari bekas tutup kaleng biskuit. Dengan peralatan sederhana, akhirnya Pon Lim ini memancing ikan-ikan kecil yang sebagiannya dia makan dan sebagiannya dia gunakan sebagai umpan untuk memancing ikan-ikan besar. Tiap hari Lim memakan ikan mentah, tapi dia berpikir jika terlalu sering memakan ikan mentah ini bisa beresiko terhadap kesehatannya. Akhirnya ikan yang dia dapati dia jemur sampai kering agar bakteri yang ada di dalam ikan tersebut setidaknya bisa berkurang. Selain itu, karena kondisi lautan yang sangat panas, Lur,
Akhirnya persediaan air minum berkurang, dan ketika sekali hujan, pohon lim ini menampung tetesan air hujan dengan menggunakan jaket kanvasnya untuk sebagai cadangan air nanti. Dan lim ini tidak bisa berenang, saking ketakutannya dia berpikir jika nanti tiba-tiba ombak menerjang rakitnya lur, dia takut terpisah dari rakitnya. Akhirnya dia mengikatkan tangannya dengan tali dan mengikatkan tali tersebut ke rakitnya. Jika dimana nanti sewaktu-waktu terkena badai dan lim terpisah dari rakitnya, setidaknya dia masih bisa kembali ke rakitnya dengan menggunakan tali tersebut. Dan suatu hari terjadilah badai yang sangat besar. Barang bawaan lim semua hanyut, persediaan makanannya hanyut, dan tidak ada satupun alat dan makanan yang tersisa di rakit tersebut selain alat pancing lur. Tetapi alam berkata lain lur. Tiba-tiba di lautan tersebut banyak burung-burung yang berterbangan dan sesekali hinggap di rakitnya lim. Karena pada saat itu lim sangat lapar banget, akhirnya dia berusaha untuk menangkap burung itu untuk dimakan dan darahnya untuk diminum agar badannya terus terdehidrasi. Tapi apesnya karena banyaknya sisa tulang dan darah yang ada di rakit tersebut lur, mengundang hiu-hiu lautan mendekati ke arah rakit lim ini. Apakah lim takut? Tentu tidak. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya untuk memancing hiu sebagai sumber makanannya nanti. Akhirnya terjadi pertarungan yang sengit di tengah lautan antara manusia yang lapar dengan hiu yang lapar. Dan tentu saja manusia yang lapar yang memenangkan pertarungan tersebut lur. Karena capek habis bertarung dengan hiu lautan, akhirnya lim pun memakan dagingnya dan meminum darah yang ada di hati hiu tersebut. Banyak faktor yang membuat pohon lim ini putus asa lur. Selain kulitnya terbakar, cadangan makanan yang habis, dan pohon lim pun sering merasakan sakit hati lur. Karena ada kapal yang melewat, tetapi kapal tersebut mengacuhkan dirinya lur. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Yeah. Mengapa mereka mengacuhkan? Mungkin mereka takut lim ini ialah sebagai jebakan dari musuh-musuh mereka. Karena pada saat itu di lautan tersebut banyak sekali senjata-senjata perang lur. Karena lim merasa putus asa, akhirnya di rakit tersebut lim pun menghitung hari dengan menyampul tali-tali yang ada di rakit tersebut lur. Namun setelah 133 hari berada di lautan, akhirnya kondisi pohon lim ditemukan oleh nelayan asal Brazil. Dan langsung saja pohon lim pun memberikan kode kepada nelayan dengan melambaikan kain yang ada di tangannya. Singkat cerita, dan akhirnya pohon lim pun terselamatkan dan para nelayan ini memberikan makanan kepada lim. Dan setelah 3 hari berada di kapal tersebut, akhirnya pohon lim pun tersenyum lur. Karena dia melihat air yang ada di laut mulai berubah warna. Itu menandakan bahwa kapal tersebut telah mendekati daratan lur. Dan pohon lim pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dan menghabiskan 4 minggu di rumah sakit untuk masa pemulihan fisiknya lur. Karena tragedi tersebut, akhirnya lim ini mendapatkan penghargaan medali dari Raja George. Dan dari Angkatan Laut Kerajaan, pohon lim pun mendapatkan penghargaan dengan memasukkan kisahnya ke dalam manual teknik untuk bertahan hidup. Dan lim pun mendapatkan rekor sebagai pria terlama yang bertahan hidup di lautan, sehingga lim pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi warga Amerika. Dan di tahun 1991 sebelum pohon lim meninggal, dia berkata, "Saya berharap tidak ada orang yang bisa memecahkan rekor yang saya buat." Oke lur, mungkin itu kisah tentang pohon lim. Semoga bisa berguna dan memberikan banyak manfaat. Dan pesan moral yang kita dapati dari kisah ini ialah ketika kita mendapatkan tekanan dalam hidup, itu bisa menjadikan jalan kepada kita untuk bisa membuat suatu ide dan peluang.
Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta follow akun IG saya di @indrakotiba. Oke, saya Indra Kotiba pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan ciao!